Oke, selamat datang kembali di channel gua. Dan kali ini gue bakal nge-review salah satu film yang cukup menggemparkan dunia film fotografi. Yap, film ini adalah Harman Photo Phoenix 200. Ini adalah film warna yang benar-benar baru, dibuat oleh Harman Photo. Company yang sebenarnya berbeda sama Ilford, walaupun datang dari parent company yang sama, yaitu Harman Technology. Ini merupakan berita yang sangat bagus, karena berarti Harman sebagai salah satu company yang cukup besar selain Kodak di dunia film, peduli sama R&D film warna. Karena film warna proses pembuatannya sendiri jauh lebih rumit dan lebih mahal dibanding film black and white. Dan film Harman Phoenix 200 ini merupakan langkah pertama dari proses R&D tersebut, yang mana kita bisa expect ke depan, Harman Photo bakal munculin film-film warna yang lain. Oke, langsung kita bahas aja film ini. Harman Phoenix 200 merupakan film yang diproses C41, yang mana mereka ngeklaim itu sebagai film yang eksperimental. Jadi kalian bisa expect kalau hasilnya tuh nggak true to life kayak film-film lain seperti Portra. Jadi gue juga bisa bilang kalau film ini tuh bukan film profesional, at least untuk saat ini. Menurut websitenya, film ini juga bisa di-shoot di range ISO antara 100 sampai 400 dengan base ISO-nya itu di 200. Seperti yang mungkin kalian udah tahu dan cek di contoh-contoh dari beberapa fotografer yang udah nyobain film ini. Hasil foto dari film ini tuh kontras banget, punchy, dan saturated banget fotonya. Dan gue juga yakin nggak semua orang akan suka sama hasilnya. Film ini juga nggak punya exposure latitude yang baik. Harman Photo pun nge-state di websitenya kalau overexpose sama underexpose itu bukan kelebihan dari film ini. Makanya metering film ini tuh harus bener-bener pas. Mungkin sama kayak waktu kita nge-treat film slide atau film E6. Jadi kalau misalnya ada scene-scene yang sangat kontras, misalnya di bagian middle gray area-nya sama bagian highlight-nya, siap-siap aja hasil foto kalian tuh highlight-nya bakal overexpose banget. Maka dari itu, di video ini gue nyoba nge-shoot film Harman Phoenix di kondisi cuaca yang mendung dan di sore hari. Dan sekalian juga gue ngetes kemampuannya di kondisi pencahayaan indoor. Menurut gue overall bukan kondisi yang ideal buat nge-shoot film, tapi setidaknya gue bisa ngedapetin kondisi cahaya yang lebih merata. Setelah dicuci, film ini tuh kalau di-scan pakai scanner lab, gue nggak suka banget sama hasilnya. Waktu itu lab gue nge-scannya pakai Fujifilm Frontier. Menurut gue sih wajar aja ya, karena Harman Photo sendiri ngasih rekomendasi settingan untuk scanner-scanner yang umumnya dipakai sama lab, yaitu Frontier sama Noritsu. Dan gue rasa lab di sini belum ada yang coba baca rekomendasi settingan ini. Makanya gue coba scan ulang pakai kamera mirrorless gue. Dan uniknya lagi nih, selesai dicuci, warna klisenya tuh bukan oranye, melainkan warna ungu atau magenta gitu. Cukup keren sih menurut gue, agak-agak mirip aerocolor dikit. Jadi nggak usah berlama-lama, yuk langsung kita cek aja hasil fotonya. Gua shoot film ini di ISO 160 untuk ngekompensate kondisi cahaya yang gelap karena mendung dan sore hari. Ini shot first of the roll. Ya kalian bisa lihat sendiri, tulisan metronya sebenarnya well exposed. Tapi begitu ke bagian bawah, detail shadow-nya langsung turun sejatuh itu. Kalau kalian perhatiin, film ini juga ada halation warna orange gitu. Ini karena film ini memang nggak punya anti-halation layer. Jadi expect hasil foto kalian bakal ada halation-nya kalau kena cahaya. Gue suka sama foto ini. Banyak orang yang bilang kalau film ini tuh strong banget di warna hijau. Dan gue pun setuju. Karena kalau diperhatiin, emang di foto tuh punya semacam tint kehijauan yang cukup ketara.
Ini jadi salah satu foto yang cukup merepresentasikan hasil film ini yang semuanya detailnya well exposed. Pas gua nge-scan, gue emang bikin film ini hasilnya lebih flat supaya kontrasnya berkurang dan warnanya juga less saturated. Dan gua suka sama hasilnya. Menurut gua, aksen hijau dan sedikit orange-nya juga cocok sih sama cuaca yang overcast kayak gini. Dan ini adalah hasil foto kalau kena skin tone. Ya cukup oke menurut gua. Walau secara tone cenderung agak cool. Tapi gue penasaran deh sama skin tone kalau cuacanya cerah. Next time mungkin akan gue coba. Sekilas, tone foto ini juga mengingatkan gue sama hasil film Retrochrome sebenarnya. Gue juga suka sama komposisinya. Mungkin ini adalah foto favorit gue. Gue suka sama cahaya dari dalam mall yang melintang kayak gitu. Di lampu bagian atas juga kalian bisa lihat halation tipis-tipis. Dan terakhir, gue juga suka detail satpam yang ada di tengah frame. Hari makin gelap, tapi beruntung di sentra Senayan ada hiasan Natal yang ngebantu gue buat motret lebih proper. Buat gue, ini scene yang cukup tricky. Gue pengen metering di bagian pohonnya, tapi gue nggak sadar kalau kursi-kursi di bawahnya tuh segelap itu ternyata. Makanya di foto ini jadi gelap banget kayak gini. Susah banget sih ternyata pakai film ini. Dalam artian susah buat dapetin hasil yang kita inginkan di kondisi pencahayaan yang beda-beda. Ya kalau ini oke lah, walau agak gelap. Oke, selanjutnya gue nyoba motret di indoor, tepatnya di supermarket, yang gue rasa pencahayaannya tuh cukup terang dan merata. Surprisingly, gue suka sama hasil yang indoor. Terutama kalau cahayanya terang kayak di bagian dairy kayak gini nih. Film ini di kondisi indoor, aksen kuning dan orange-nya tuh cukup kuat menurut gue.
Dan looknya juga agak-agak retro gitu sih. Di foto ini lucunya, warna daging ikan salmon kan seharusnya di foto tuh bisa terlihat lebih kontras dan punchy ya, karena warna orange-nya tuh terang. Tapi pakai film ini jadi lebih ngeblend sama overall tone di foto. Oke, itulah tadi beberapa hasil foto sekaligus review singkat gue dari film Harman Phoenix 200. Ya, mungkin akan lebih lengkap kalau gue juga foto di kondisi cahaya yang lebih proper. Ya, mungkin next time kali ya. Kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Kira-kira bakal suka sama tone-nya kah dan bakal nyobain film ini? Langsung aja kasih komentar kalian di kolom komen ya. Dan seperti biasa, kalau kalian suka videonya, jangan lupa like video gue, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum, dan sampai jumpa di video gue berikutnya.